Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawhar Al-Hafiz dengan NIM 2336031. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKMRE dengan judul Inovasi Soy GERD Simbiotik Kaya Antioksidan dengan Penambahan Limbah Kulit Pisang dan Kulit Buah Naga. Latar belakang: yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang cukup berkembang dan banyak diminati di Indonesia. Umumnya yogurt diproduksi dari susu sapi, namun susu kedelai juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif, sehingga soy GERD dapat dikonsumsi orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Tujuan dari PKM ini yaitu menganalisis pengaruh penambahan kulit buah naga dan kulit pisang berpengaruh terhadap nilai kesukaan panelis, proksimat, jumlah bakteri, asam laktat, warna, viskositas, dan antioksidan soy GERD. Kemudian memperoleh formula terbaik soy GERD dengan penambahan kulit buah naga dan kulit pisang. Untuk rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor, yaitu faktor pertama adalah konsentrasi penambahan ekstrak kulit pisang kepok, yaitu 1%, 1,5%, 2%, dan faktor kedua adalah konsentrasi penambahan ekstrak kulit buah naga, yaitu 2%, 4%, dan 6%. Produk soy GERD yang dihasilkan selanjutnya dianalisis jumlah bakteri asam laktat, pH, viskositas, warna, kandungan antioksidan, dan tingkat kesukaan panelis. Kemudian metode penelitian terdiri dari persiapan alat dan bahan. Dipersiapkan bahan yang akan digunakan, lalu bahan dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan tisu. Untuk peralatan yang akan digunakan, dilakukan pensterilan dengan menggunakan cairan antiseptik seperti alkohol. Kemudian preparasi ekstrak kulit buah naga. Kulit buah naga sebanyak 2 buah dipotong dan dicuci. Selanjutnya dikupas bagian terluarnya, serta dipotong sisik-sisiknya. Kulit buah naga dikukus pada panci dengan suhu 70 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian ditimbang sebanyak 100 gram dan dilakukan pemotongan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kulit buah naga selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan aquades sebanyak 300 ml. Kemudian diletakkan dalam kulkas selama 24 jam pada suhu 10-12 derajat Celcius. Dan setelah 24 jam dilakukan penyaringan filtrat menggunakan kain saring. Ekstrak yang terbentuk dipindahkan ke dalam botol kaca dan disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian preparasi ekstrak kulit pisang kepok. Kulit pisang kepok dicuci dengan air sampai bersih dan dipotong-potong menyerong atau melintang. Potongan tersebut direndam dalam larutan Na-metabisulfit 2% selama 10-15 menit. Setelah itu ditiriskan dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 1-3 hari. Jika kulit pisang mudah dipatahkan, tandanya kulit pisang telah kering. Kemudian dilakukan penggilingan dan diayak menggunakan ayakan mesh 70. Selanjutnya proses pembuatan soy GERD. Soy GERD dibuat dengan cara mencampurkan susu kedelai 250 ml dengan susu skim sebanyak 5% dan glukosa sebanyak 5%. Kemudian dilakukan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit yang dilanjutkan dengan pendinginan sampai suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu diinokulasi dengan fermentasi asam laktat 5%, tergantung pada derajat perlakuan, yaitu 1 jenis starter cimori dan 1 starter campuran Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus. Kemudian diinkubasi sesuai tingkat perlakuan, yaitu 9 jam, 12 jam, 15 jam sebanyak soy GERD yang akan diuji. Kemudian tahap pencampuran ekstrak kulit buah naga dan ekstrak kulit pisang kepok dengan soy GERD.
Ditambahkan kulit buah pisang kepok ke dalam soy gerd yang telah diinkubasi dengan konsentrasi sebesar 1%, 1,5%, dan 2%. Setelah diaduk rata, ditambahkan ekstrak kulit buah naga dengan konsentrasi sebesar 2%, 4%, dan 6%. Sebelum didinginkan dengan suhu 43 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dipastikan ekstrak sudah tercampur sempurna dengan soy gerd. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.